Shalom, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, dan beribadah kepada Tuhan. Bawalah persembahan yang luar biasa indah di hadapan Tuhan. Bawalah hatimu, bawalah jiwa dan rohmu. Persembahkanlah kepada Tuhan Allah kita yang perkasa. Pujilah Dia, agungkan Dia, Raja penyelamat kita semuanya. Mari kita menyiapkan hati kita di ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
kami berikan hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang semua siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Hey. Tepuk tangan dengan sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Semua katakan dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Engkau Rajaku. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati, menyiapkan roh kita semuanya, totalitas hidup kita, supaya firman Tuhan itu boleh bekerja secara ajaib luar biasa. Waktu firman bekerja di tengah diri kita, menggarap, pasti ada sesuatu yang di-upgrade, diperbaharui. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang makin hari makin berkualitas. Firman Tuhan akan menumbuhkan kita dalam pertumbuhan-pertumbuhan iman, rohani, dan segala aspek secara signifikan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hari ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan lagi oleh pujian-pujian yang kami naikkan. Dan sekarang kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami ingin supaya firman-Mu digarap dan diurapi oleh Roh Kudus, supaya akhirnya kami mendapatkan pembaharuan di dalam segala aspek hidup kami. Pencerahan-pencerahan yang membawa kami hidup dalam kualitas yang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman yang Tuhan terus-menerus taruh di dalam hidup kami semuanya. Bapak, kami menyerahkan supaya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang memperkaya dan memberdayakan diri kami menjadi putra-putra Allah yang berpengaruh dan menjadi berkat di dunia kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang gereja Pandu. Kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 42 sampai ayat yang ke-47. Saya akan membacakan ayat ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, salah satu kiblat survei yang hari-hari ini sangat menjadi barometer bagi perkembangan gereja adalah bilangan riset. Ketika bilangan riset mengadakan satu survei dan kemudian dia membagikan kepada gereja-gereja, ada satu fakta yang cukup ironis dan menyedihkan bagi kita semuanya. Bilangan riset menulis dalam sebuah survei dia, hasil survei dia, fakta tentang bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang masa pandemik ini dalam ibadah mereka mengalami penurunan tajam. Minat untuk beribadah, minat untuk bersekutu, minat untuk berdoa, minat untuk betul-betul mereka semuanya berada dalam sebuah persekutuan sangat kecil sekali. Nah Bapak Ibu, saya jadi ingat sejarah pergerakan orang-orang Israel. Jatuh bangun mereka, hebat atau tidaknya, mereka ditentukan oleh seberapa besar mereka punya minat, kesungguhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan atau tidak. Ketika mereka mencari Tuhan dengan segenap hati dan sungguh-sungguh, maka mereka melihat makin hari mereka akan makin jaya. Tetapi ketika mereka berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dan tidak serius, maka mereka lebih banyak mengalami penderitaan-penderitaan. Mereka lebih banyak mengalami hal-hal yang buruk, kesulitan-kesulitan. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Supaya kita menyadari bahwa beribadah, persekutuan, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Mencari Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sangat absolut, harus dilakukan di dalam hidup kita semuanya. Ibadah bukanlah sesuatu bagian dari hal-hal yang bersifat dapat digantikan. Karena itu menjadi sesuatu yang mutlak, maka itu tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus membangun sebuah komitmen yang sangat tinggi bagaimana kita selalu beribadah kepada Tuhan. Sejarah tentang perkembangan kerajaan Allah seringkali menampilkan satu realita
pasang surut rohani umat Allah. Semua itu disebabkan oleh karena mereka mencari Tuhan, mereka serius sama Tuhan atau tidak. Berpalingnya mereka dan meninggalkan mereka kepada Allah Tuhan, mereka justru akan menuai begitu banyak kerugian-kerugian dalam segala aspek kehidupan mereka. Nah, berita gembiranya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat sebuah kenyataan-kenyataan yang sangat ironis dan tragis, ketika bangsa pilihan Allah, ketika umat Tuhan, mereka tidak berpaling kepada Tuhan dan tidak mencari Tuhan dengan serius, maka Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang betul-betul memiliki passion, memiliki gairah yang sangat tinggi, dan menjadi alat-alat Tuhan untuk memulihkan dan mengembalikan orang-orang itu kepada satu marwah. Mengapa mereka harus menjadi orang Kristen dan beribadah dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita sadari. Mengapa? Sebab ketika kita beribadah, kita bukan hanya sekedar berbicara tentang kepentingan pribadi. Ketika kita beribadah, kita sedang membangun sebuah eksistensi gereja. Gereja hadir di dalam dunia ini karena gereja harus menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja menjadi terang, gereja menjadi pandu, gereja menjadi guiding bagi seluruh totalitas orang-orang yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang ibadah, mencari Tuhan, itu justru sebenarnya memastikan fungsional dari gereja sebagai pandu, sebagai guiding bagi pergumulan, masalah, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak Ibu, para nabi, hakim, para rasul dalam cerita-cerita Alkitab itu merupakan orang-orang sederhana yang dipakai oleh Allah, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang sangat serius menjawab sebuah tantangan dan kebutuhan bagi orang-orang di zaman mereka dan mengembalikan mereka semuanya untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kisah Rasul juga menyatakan sebuah pewahyuan tentang kuasa Tuhan, kuasa dari penginjilan, kuasa dari orang-orang yang mereka betul-betul konsisten untuk mencari dan bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat pergerakan signifikan yang terjadi. Awalnya gereja merupakan kumpulan orang yang sangat minor, tetapi akhirnya kita bisa melihat ketika mereka benar-benar serius dalam ibadah, kita melihat bahwa pergerakan gereja menjadi begitu sangat signifikan perkembangannya, dan sampai pada akhirnya di seluruh belahan dunia banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah gereja atau umat Tuhan itu menyadari kefungsian dia sebagai pandu, guiding, sebagai penuntun bagi orang-orang yang belum percaya atau mereka dalam pergumulan-pergumulan masalah yang sangat berat. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita menjadikan gereja atau diri kita, umat Tuhan, itu berakar di dalam firman Tuhan yang sangat kuat. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa di Kisah Rasul pasal yang kedua 42-47, di sana dinarasikan, diceritakan bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mereka bertekun dengan sungguh-sungguh di dalam persekutuan, mempelajari Alkitab. Mereka sangat memiliki antusias yang sangat tinggi dan memiliki keseriusan yang sangat tinggi untuk mereka dibentuk, dimuridkan, diajar oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang menjadikan gereja kemudian memiliki fungsi yang luar biasa menjadi guide dan pandu. Bagaimana kita bisa menjadi pandu? Bagaimana kita bisa menjadi pencerah? Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita sendiri tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sangat hakiki? Kalau kita tidak memiliki kebenaran firman Tuhan yang menjadi masukan input, yang menjadi bahan materi yang betul-betul dapat dibagikan bagi orang lain. Maka ketika kita betul-betul menjadi gereja yang sangat berakar dalam firman Tuhan, berarti kita suka firman Tuhan, suka dalam persekutuan, meneliti firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu akan membawa kita semuanya menjadi gereja yang sangat konsisten pada hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan keilmuan, pembentukan karakter kita semuanya, dan kita bisa menyaksikan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Bapak Ibu, ketika orang-orang percaya, mereka di dalam Kisah Rasul ini, mereka betul-betul menjadi pribadi yang menaklukkan diri mereka dan mengikuti secara konsisten kelas-kelas yang dibagikan oleh para rasul dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan di Yerusalem pada waktu itu. Dan itu membuat akhirnya jemaat itu menjadi jemaat yang begitu luar biasa antusias untuk belajar luar biasa. Jemaat menempatkan dirinya menjadi jemaat yang teachable spirit. Artinya dia memiliki spirit untuk diajar, spirit untuk belajar, spirit menjadi murid, spirit kemudian dia mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka begitu sangat haus luar biasa. Dan itu yang mendorong akhirnya jemaat itu sangat kuat berakar. Mereka tidak dapat digoyahkan imannya, mereka tidak dapat digoyahkan hal-hal pengiringan mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau diajar. Karena jemaat dan gereja itu memiliki spirit teachable spirit. Mereka memiliki
roh yang begitu mau belajar, mau diajar luar biasa. Jemaat memiliki ketundukan otoritas kepada pemimpin rohani, pada rasul-rasul. Mereka sangat-sangat mendengar apa yang diperkatakan atau yang diajarkan oleh para rasul. Dan Bapak Ibu, ini perilaku ini sangat kontras sekali, ya, berbeda sekali dengan beberapa orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan kemudian beberapa orang-orang yang mereka merasa bahwa dirinya pintar. Orang-orang Farisi, mereka menelisik, meneliti, merenungkan Taurat Tuhan. Tetapi mereka bukanlah seseorang yang memiliki teachable spirit. Mereka bukanlah orang yang memiliki kemampuan untuk belajar, dimuridkan. Mereka nggak mau. Tapi mereka memiliki sebuah kesombongan, kepungahan. Mereka merasa lebih hebat, lebih tahu. Dan ketika mereka melihat rasul-rasul yang tidak punya pendidikan, mereka tidak mau mendengar nasihat kebenaran firman Tuhan. Padahal siapapun kita dalam segala kesederhanaan, jikalau Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya pengurapannya, roh hikmat yang datang dari Allah, itu sebenarnya menunggang balikan keilmuan-keilmuan dalam hidup kita semuanya yang kita banggakan, yang kita unggulkan. Karena firman Tuhan yang diurapi dari para rasul, yang diurapi Roh Kudus, itu semuanya merupakan satu kebenaran yang sangat hakiki, memberikan sebuah pencerahan luar biasa sehingga kita tahu siapa Kristus, sehingga kita tahu kebenaran, hakikat dari kerajaan Allah. Dan akhirnya kita juga makin tahu juga bagaimana keselamatan itu. Dan kita tahu sejarah nubuatan-nubuatan sampai penggenapannya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Belajar dan mendalami firman Tuhan adalah salah satu ciri kehidupan rohani yang sehat. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi gereja yang tidak memiliki kerinduan, kegemaran untuk kita diajar, untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita beribadah, untuk kita membaca Alkitab, maka sebenarnya kita telah menempatkan diri kita menjadi orang Kristen yang tidak sehat. Berarti kita sedang sakit-sakitan. Karena sejatinya orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang betul-betul memiliki teachable spirit. Adalah orang-orang Kristen yang memiliki roh yang mau diajar, roh yang mau dibentuk, roh yang mau betul-betul mendengar petuah-petuah kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus dipikirkan betul-betul sebagai gereja dan umat Tuhan. Bapak Ibu, Yesus berkata manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi juga dari firman Tuhan. Jadi ini menjadi satu kebenaran yang sangat absolut. Kalau gereja ingin menjadi pandu, menjadi pencerah, menjadi berkat yang memandu orang-orang pada keterang, pada kebenaran, dan kepada jalan-jalan yang sejati, yang menolong orang-orang menemukan berkat-berkat yang luar biasa, maka gereja harus secara konsisten dan umatnya itu berakar di dalam firman Tuhan yang sangat kuat. Di dalam Kisah pasal yang ke-17 ayat 11 Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada Berea itu mereka lebih baik hati karakternya. Kenapa? Sebab setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan dan mereka mencari apakah yang dikatakan itu benar atau salah. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jadi jangan heran kalau kita bisa mendapatkan bahwa gereja yang berakar sangat kuat di dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan di sana sebuah faktual praktis yang diwejawantahkan dalam apa? Seperangkat perilaku, seperangkat karakter, seperangkat pikiran, dan tindakan-tindakannya begitu baik, yang luar biasa. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga 16 katakan, semua tulisan Allah itu diilhamkan Allah, itu memiliki manfaat. Satu, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Semua itu adalah sesuatu yang memindahkan kita dari ruang-ruang yang bobrok ke ruang yang baik, yang berkualitas. Dari ruang-ruang acak adul menjadi ruang yang tertib. Dari ruang-ruang kelemahan menjadi ruang yang penuh dengan kekuatan. Pendeknya, kebenaran firman Tuhan memandu kita semuanya menjadi orang-orang yang memiliki kualitas segala aspek di hidup kita semuanya. Pemikiran-pemikirannya, perkataannya, perilakunya, ide-idenya, semua karyanya membawa kita semuanya berada dalam titik-titik yang sangat berkualitas luar biasa. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3, Yesus berkata demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Jadi, kalau gereja dan umat percaya itu mereka berakar di dalam firman Tuhan, artinya kebersihan bukan hanya dalam faktor luar, tetapi faktor dari dalam. Baik itu di pikiran kita, baik itu di hati kita, semua itu telah dibuat menjadi bersih oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, artinya ketika gereja itu berakar dalam firman Tuhan, maka yang ada di sana yang muncul adalah gaya hidup. Orang Kristen itu betul-betul merupakan satu barometer. Kenapa? Sangat berkualitas. Saya ingin mengajak kita semuanya, kalau kita melihat sebuah budaya orang-orang Romawi, Bapak Ibu, apalagi kalau kita melihat bagaimana kecenderungan pada waktu zamannya Yesus, di sana sudah ada namanya Yunanian.
termasuk di sana adat budaya Yunani dimasukkan, setelah itu kemudian Romawi muncul Bapak Ibu dan menguasai. Jadi hampir rata-rata budaya-budaya yang bukan Yahudi itu masuk di dalam kehidupan orang-orang, termasuk orang-orang Yahudi. Budaya-budaya Yunani termasuk budaya-budaya Romawi Bapak Ibu itu dikenal sebagai budaya hedonis. Suka akan kenikmatan dunia, ada sana free sex, kemudian pesta pora, mabuk-mabukan, zina. Jangan heran kalau kita melihat pemimpin-pemimpin atau sejarah Romawi, di sana ada skandal rumah tangga, perjinahan yang luar biasa, kawin cerai luar biasa. Ini adalah gaya hidup yang mereka tidak mengenal firman Tuhan. Waktu orang Kristen, waktu gereja, mereka belajar dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan berakar. Apa yang terjadi? Kualitas kehidupan mereka itu benar-benar menjadi kualitas unggul luar biasa. Dan itu menjadi sebuah teladan, menjadi jejak. Dan itu menjadi barometer, ukuran, standar yang luar biasa di atas rata-rata. Akibatnya banyak orang tertarikkan ke Kristenan. Kenapa? Hidup orang Kristen, hidup orang percaya itu sangat beda. Lebih berkualitas, lebih baik, sangat suci. Mereka tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Dan ini luar biasa. Alkitab berkata, akhirnya yang terjadi adalah ketika hidup orang Kristen di gereja itu menunjukkan kualitas kesucian, menunjukkan kualitas kebenaran, menunjukkan kualitas perilaku yang sedemikian hebat. Alkitab berkata, setiap hari ada banyak orang-orang yang percaya. Setiap hari ditambahkan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kekristenan akhirnya akan menjadi standar kehidupan ketika jemaat itu memiliki kegemaran dan antusias yang sangat tinggi dan berakar di dalam firman Tuhan. Karena pasti kehidupanmu akan menjadi barometer, akan menjadi standar kebenaran dan menjadi begitu sangat berkualitas mulia luar biasa. Saya berharap kita semuanya berarti menjadi orang-orang Kristen dan gereja yang begitu memiliki kegemaran untuk kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya gereja itu kemudian menjadi gereja yang dapat dijadikan pandu, yang menuntun orang-orang menuju kebenaran dan bertemu dengan Kristus dan bertemu dengan keselamatan itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, gereja atau umat harus memiliki pengabdian terhadap doa. Kalau kita membaca Bapak Ibu mulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama, Bapak Ibu, segala sesuatu diawali dengan doa. Ketika Tuhan berjanji mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengawali segala sesuatu dengan doa. Dan setelah itu Bapak Ibu, setelah doa, urapan Roh Kudus turun, dan apa yang terjadi? Mereka melakukan luar biasa. Tapi mereka tidak berhenti setelah pemenuhan Roh Kudus. Justru gereja itu makin hari makin begitu sangat antusias. Mereka makin sungguh-sungguh, makin serius di dalam doa. Bapak Ibu, dalam sejarah kebangkitan bangsa Israel, semuanya itu diawali dengan doa. Semuanya diawali dengan doa. Bangsa Israel mencari dan mendekat kepada Allah. Di situ mereka menikmati pembaharuan. Allah bekerja. Itu membutuhkan peranan dari doa kita semuanya, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita menyatakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Tuhan, saya bergantung kepada Engkau. Tuhan, saya ingin betul-betul Tuhan Engkau campur tangan dan terlibat secara langsung dalam hidupku. Bapak Ibu lihat, pada waktu para murid mengawali segala sesuatu dengan doa, tapi mereka meneruskan hidup mereka dengan doa. Para murid disiplin di dalam doa mereka. Hidup mereka tiap hari selalu diwarnai dengan doa-doa. Dan itu bukan merupakan seremonial. Ini bukan merupakan sebuah event-event. Bukan. Ini merupakan sebuah kerinduannya begitu sangat dalam. Mereka berdoa bukan karena hanya sekedar biasaan. Mereka berdoa karena itu merupakan passion, gairah mereka, kerinduan mereka yang begitu sangat kuat kepada Tuhan. Dan mereka begitu sangat serius di dalam doa. Mereka menempatkan doa itu menjadi sebuah sarana bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka merendahkan diri dan minta tuntunan Allah, minta kuasa Allah. Mereka tidak hanya berdoa secara pribadi, mereka juga membangun sebuah persekutuan doa secara komunal. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, termasuk kalau kita membaca Kisah Rasul itu juga bercerita tentang cerita narasinya juga tentang kebenaran hubungan doa atau kuasa dari doa yang luar biasa. Bapak Ibu lihat, hampir rata-rata Kisah Rasul itu selalu diwarnai juga dengan doa-doa. Ketika para murid menghadapi tekanan, mereka berdoa. Ketika para rasul kemudian berada di dalam penjara, mereka berdoa. Para rasul di penjara, murid-murid berdoa. Mereka memberitakan Injil di daerah tertutup, mereka berdoa. Mau membentuk atau memilih beberapa pengurus-pengurus, diakonos atau siapapun juga, mereka berdoa. Jadi berdoa itu begitu sangat strategis kepentingannya. Bukan hanya untuk kepentingan, untuk masalah-masalah kita, tapi untuk segala aspek. Baik itu marketplace, kepemimpinan, leader, memilih siapapun juga. Doa itu begitu sangat penting. Maka kalau gereja dan umat Tuhan ingin menjadi pandu, maka gereja harus menjadi sebuah
gereja atau umat yang memiliki pengabdian yang serius dengan doa. Doa merupakan bukan kegiatan sambil lalu. Doa bukan merupakan sebuah narasi tambal butuh, tapi doa itu merupakan satu kebutuhan yang absolut tidak dapat diganggu gugat. Doa itu merupakan bagian natural. Natural apa? Natural rohani kita. Kalau kita jadi orang Kristen, kita pasti berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kita bukan orang Kristen yang sehat. Kita pasti menjadi orang Kristen yang sakit-sakitan. Bapak Ibu, kualitas doa jemaat mula-mula itu merupakan satu doa yang begitu sangat fantastis. Karena apa? Mereka betul-betul berdoa dengan roh, dengan jiwa, dengan kesungguhan hati yang luar biasa. Dan mereka sungguh-sungguh berdoa dan mereka tidak menganggap main-main. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid bersungguh-sungguh, mereka mendisiplin diri untuk menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Mereka membangun habit kebiasaan doa dan mereka membangun sebuah budaya dalam doa. Waktu-waktu bukan merupakan waktu-waktu sisa, tapi waktu-waktu khusus ketika mereka berdoa. Mereka tidak pernah lalai, sekalipun saya tahu mereka bekerja, sekalipun mereka memiliki rumah tangga, tapi mereka tidak pernah lalai untuk berdoa. Kebutuhan yang paling penting dalam sebuah aspek mereka tidak bisa pungkiri, salah satunya adalah doa. Jadi doa itu merupakan bagian dari kerinduan mereka berjumpa dengan Tuhan dan kerinduan untuk dia mendapatkan hikmat, kerinduan untuk mendapatkan kuasa supranatural juga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari saya ingin kita semuanya bangkit, bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi kita menjadi jemaat yang memiliki pengabdian terhadap doa. Siapapun juga, Anda berdoa tidak perlu disuruh, Anda berdoa tidak perlu didorong-dorong. Secara otomatis, natural, Anda akan memiliki sebuah kerinduan dan gairah yang begitu sangat dalam, menggebu-gebu. Anda akan berdoa. Tidak ada teman, Anda akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Semakin ada teman, Anda akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Anda berdoa bukan karena Anda punya masalah, Anda berdoa karena Anda tahu bahwa berhubungan dengan Allah itu merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat mutlak. Tidak bisa Anda jauh dari Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Bapak Ibu, ada 1000 macam alasan untuk kita tidak berdoa. Macam-macam. Bapak Ibu, misalnya capek, buru-buru, sibuk, terus kemudian punya masalah, hidup ini berisik, dan macam-macam apapun juga, keburu, ngantuk, macam-macam alasan-alasan. Tapi saya mau mengatakan, tidak ada alasan yang dapat kita lontarkan kalau itu sebenarnya berhubungan dengan doa. Kalau kita betul-betul menjadi pengabdi Tuhan di dalam doa kita semuanya. Bagi pengabdi-pengabdi Tuhan dan dia menjadi pendoa, maka tidak ada banyak alasan untuk dia berdoa. Tidak ada alasan kesibukan apapun juga. Semua dia bisa. Waktu saya melayani, diundang pelayanan di Bekasi dalam sebuah persekutuan Bapak Ibu di gereja, mereka mulai dari jam 8. Saya berkata, kalau mulai jam 8, mau ada kemudian seminar doa, mana mungkin akan datang? Dia katakan tunggu. Dan betul, jam 8 orang-orang baru pulang dari kerja, mereka langsung ke gereja. Dan yang antusias berdoanya luar biasa. Jadi memang benar, 1000 alasan untuk kita tidak berdoa itu betul-betul ada. Bagi orang-orang yang tidak memiliki sebuah komitmen menjadi gereja atau umat yang mengabdi Tuhan di dalam doa-doa mereka semuanya. Tapi bagi jemaat umat Tuhan yang betul-betul mengabdi dalam Tuhan, dalam doa-doa mereka, tidak ada alasan untuk mereka tidak berdoa. Gereja yang minim jemaatnya untuk berdoa, maka gereja itu tidak akan punya kuasa. Percaya tak? Gereja yang jemaatnya minim memiliki kerinduan untuk berdoa dan kesungguhan dan disiplin dan membangun sebuah habit untuk berdoa, maka gereja itu akan minim kuasa. Gereja itu tidak akan dapat menikmati manifestasi karya-karya rohani, kuasa rohani, dan cenderung gereja itu akan mengalami stagnan. Jemaatnya susah untuk dibentuk di dalam karakter. Seringkali justru kita akan mendapatkan jemaat-jemaat yang suka bertengkar, yang keras untuk dibentuk, susah untuk dinasihati. Kalau gereja dan umat itu tidak ada kerinduan untuk berdoa, sudah pasti diajak maju itu susah. Susah untuk dinasihatin, suka melawan firman Tuhan. Selalu setiap kali ada firman Tuhan, selalu akan berpikir negatif. Pasti itu nyerang saya. Keras hatinya, menutup diri terhadap karya Roh Kudus. Dan secara pribadi seringkali dia menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang justru dikendalikan dan digerakkan serta dipakai menjadi alat-alat kuasa kegelapan untuk merusak gereja dan umat Tuhan. Orang-orang yang tidak suka dengan doa, orang-orang itu akan menjadi benih perusak bagi gereja. Maka jadilah jemaat gereja yang berdoa. Kalau kita membaca dari kisah Daniel, Bapak Ibu, Daniel itu berdoa. Sekalipun dia dihalangi, dia sangat berdoa luar biasa. Daud, dia adalah seorang pendoa. Juga Abraham itu berdoa. Yeremia, Yesaya, Habakuk,
Pendeknya, semua orang-orang yang betul-betul mencintai Tuhan, mereka tidak akan dapat dipisahkan dari sebuah pengabdian dalam doa mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ingin gereja kita dan umat percaya itu menjadi pandu, maka kita harus menjadi umat yang memiliki pengabdian di dalam doa kita semuanya. Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah narasi dari beberapa teman, ya. Ketika orang berdoa itu ternyata mengandung banyak manfaat, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau orang itu berdoa, maka ternyata doa itu bisa memberikan sebuah kesembuhan, membawa area kesembuhan, kesehatan di dalam fisik kita, di dalam mental kita, di dalam jiwa kita, di dalam rohani kita semuanya. Jadi kita bisa mengalami kesehatan dan kesembuhan dari segala penyakit apapun juga. Yang kedua, manfaat doa juga memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk melepaskan pengampunan, kekuatan kepada kita semuanya untuk melepaskan pengampunan, sehingga kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang memiliki sakit, kebencian, luka, tapi kita akan menjadi sembuh. Kita keluarkan pengampunan. Doa itu memampukan kepada kita semuanya melepaskan berkat pengampunan. Kasih kita makin hari makin muncul di sana. Doa itu, Bapak Ibu, juga memampukan kita untuk melawan godaan dan pencobaan dari kuasa kegelapan, dan kemudian godaan dari diri kita sendiri atau godaan dari dunia. Jadi kita memiliki kemampuan untuk menaklukkan itu semuanya. Doa juga memiliki manfaat untuk apa? Memenuhi keperluan-keperluan kita sehari-hari. Ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, kita memiliki pergumulan-pergumulan yang berkaitan dengan masalah-masalah untuk kebutuhan hidup kita atau biaya-biaya apapun juga, doa juga merupakan satu rencana atau sarana kita bisa melihat kuasa mujizat Allah dinyatakan. Doa juga memberikan ketenangan. Hampir rata-rata Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang berdoa, mereka lebih dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan karakter, mengendalikan mulut mereka semuanya, mengendalikan juga reaksi dalam hidup mereka semuanya. Tapi orang-orang yang tidak berdoa, mereka cenderung emosi, cenderung pemarah, cenderung temperamen, cenderung tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri. Itu memang terjadi ketika kita tidak memiliki doa yang begitu sangat disiplin dan kontinu luar biasa. Jadi doa memang memberikan kepada kita semuanya manfaat ketenangan dalam pikiran, dalam hati, dan pengendalian diri kita semuanya. Doa juga memberikan manfaat kepada kita untuk mengetahui kehendak Allah. Ketika kita berdoa, kita sedang menyamakan channel kita dengan channelnya Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak juga doa membuat kita semakin bertumbuh ke wilayah pertumbuhan seperti Kristus. Jadi pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita menjadi bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Doa juga mengajarkan, manfaatnya juga mengajarkan kita untuk mengasihi. Kalau kita berdoa, Yesus berkatakan, kalau kamu mau berdoa, tapi kemudian kalau kamu punya musuh, kamu cepat dulu, minta ampun, berdamai, supaya kamu tenang. Dan bukan hanya itu, memang ketika kita berdoa, kita akan tumbuh cinta kasih kita yang paling dalam. Bukan hanya sekedar eros, bukan hanya sekedar storge, bukan hanya sekedar filia, tetapi kasih agape makin hari makin besar. Ketika kita berdoa, kita wilayah cinta kasih Tuhan dalam hidup kita itu makin besar kapasitasnya dalam hidup kita semuanya. Yang kita sebut dengan episdemin. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita juga diberi kuasa untuk bisa menaklukkan kuasa-kuasa dan mengusir setan. Bapak Ibu, menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ketika kita berdoa, kita juga mendapatkan manfaat, hati kita dibuat menjadi lembut. Mudah untuk dibentuk oleh firman, mudah dibentuk oleh pemimpin rohani, mudah untuk diarahkan oleh pemimpin rohani juga. Dan akhirnya kita menjadi orang yang suka dan gemar untuk melakukan firman Tuhan ketika kita berdoa. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau suka berdoa, sukar untuk memiliki kelemah lembutan, keras, mudah sukar dibentuk, sukar sekali dibentuk, tidak suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berdoa, Bapak Ibu, kita akan menerima hikmat yang datang dari Tuhan. Kepada waktu kita memiliki masalah-masalah dan kita harus mengambil keputusan, waktu kita berdoa, di sana hikmat Tuhan diberikan kepada kita semuanya. Waktu kita berdoa, manfaat doa yang terakhir adalah memberikan kepada kita semuanya kuasa supranatural. Dan akhirnya kita akan bisa melihat kuasa Tuhan tidak hanya bekerja di dalam diri kita, tetapi Tuhan bekerja lewat hidup kita semuanya. Dengan apa? Dengan kuasa supranatural yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, gereja yang menjadi pandu adalah gereja dan umat yang hidupnya dipenuhi dengan kasih. Bapak Ibu lihat, gereja awal itu dipenuhi dengan kekuatan praktis dan praksis. Praksis apa? Bukan praksis teologi saja, tapi praksis kehidupan yang nyata, yaitu kasih. Dan kalau kita melihat kisah Rasul, di sana kita bisa melihat demonstrasi cinta, kasih, kepedulian yang begitu dalam, luar biasa dari orang-orang Kristen terhadap rekan-rekannya, terhadap anggota orang Kristen, juga terhadap lingkungan dan orang-orang yang tidak percaya.
Mereka membuktikan bahwa praksis kehidupan kekristenan itu diejawantakan dalam tindakan kontinu praktis, bukan event saja. Setiap hari mereka menunjukkan bahwa mereka sangat mengasihi, sangat membuktikan dengan tindakan-tindakan kasih. Maka jangan heran kehidupan kekristenan memiliki sebuah dampak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitar mereka. Ketika kita melihat cerita Dorcas, bagaimana Petrus, beberapa orang-orang kita bisa melihat bagaimana Dorcas itu memberkati dengan kemampuan dia. Bapak Ibu, dia bisa cuma bikin baju, tapi dia betul-betul menunjukkan cinta kasih. Bapak Ibu, kalau kita memberi tidak hanya dengan uang. Kalau kita tidak memiliki uang, tapi kita memiliki tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, kita punya kekuatan. Kalau kita punya pendampingan, semua dapat kita lakukan dengan otentisitas kasih yang dibuktikan lewat praktis di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini menjadi ciri khas dari jemaat Kristen mula-mula. Kenapa kekristenan mula-mula itu cepat sekali perkembangannya? Salah satunya secara praktis, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, mereka hidup digerakkan kasih, melakukan tindakan kasih yang nyata, yang tulus, yang tidak dipakai menjadi transaksi jual beli atau mencari keuntungan atau mencari timbal balik balasan. Tidak. Mereka mengasihi karena memang itu bagian dari sebuah kehidupan yang sangat diubahkan oleh firman, diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi mereka sangat mengasihi. Nah, Bapak Ibu coba lihat bagaimana gaya hidup kekristenan itu menjadi titik pembeda luar biasa. Orang-orang Yahudi mereka digerakkan oleh satu hukum yang dinamakan dengan lex talionis. Apa itu? Sebuah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kebencian dan dendam dipelihara di sana. Jauh dari sebuah konteks kebenarannya praktis, yaitu kasih. Nah sekarang Bapak Ibu, ini orang-orang melihat bahwa orang-orang Kristen mereka disakiti, mereka melakukan seperti yang diminta oleh Yesus. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri, suruh berjalan 1 mil, jalan 2 mil, minta baju, kasih jubah. Wah, ini luar biasa. Belum lagi Bapak Ibu konteks perang pada waktu itu, termasuk penaklukan Romawi dan beberapa bangsa-bangsa lain, di sana mengobarkan kebencian, di sana mengobarkan perang, di sana mengobarkan sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan. Nah sekarang orang Kristen hidup yang penuh dengan cinta kasih yang begitu dalam. Belum lagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, para pemimpin yang cenderung hanya memikirkan hidupnya mereka sendiri. Mereka tidak peduli kepada masalah-masalah orang lain. Nah, sekarang orang Kristen, dari pemimpin sampai orang bawah, dari para rasul sampai pengikut-pengikutnya, mereka semua adalah orang-orang yang melakukan secara praktis mengasihi. Jadi tidak ada gap. Semua itu menunjukkan hal yang sama. Apa itu? Mengasihi. Dari pemimpin mengasihi, dari bawah mengasihi, dan itu menunjukkan kekristenan itu menjadi satu kekristenan yang sangat beda, berkualitas. Dan jangan heran, akhirnya kekristenan kemudian betul-betul menjadi sesuatu pemikat daya pesona yang luar biasa. Banyak orang akhirnya percaya. Dan bukan hanya itu, Bu. Akibat perang, akhirnya ada banyak kemiskinan. Jadi banyak orang-orang yang miskin. Apa yang dilakukan oleh jemaat pada awal mereka? Mereka sangat mengasihi. Mereka mengumpulkan uang. Mereka berbagi dalam kekurangan mereka. Dan kalau ada orang-orang yang kaya, mereka percaya sama Tuhan Yesus, mereka memberikan keuangan mereka. Ada yang jual harta benda mereka, kemudian ditaruh di kaki rasul, dikelola, dibagikan sampai tidak ada kekurangan. Ini keren. Inilah kehidupan kekristenan awal-awal. Bapak Ibu, gereja yang kecil, waktu itu gereja sangat kecil, sangat minoritas, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat besar. Gaya hidup Kristen, standar hidup Kristen, habit kehidupan Kristen, budaya Kristen yang sangat besar. Memang mereka kecil, memang jumlahnya kecil, tapi standar hidup mereka sangat tinggi, sangat besar. Hidup mereka betul-betul membangun sebuah budaya yang begitu sangat hebat besar. Lebih besar dari Romawi, lebih besar dari Yunani. Kenapa? Karena mereka ternyata memiliki standar hidup di atas rata-rata. Termasuk di dalamnya adalah kasih. Jika kita berbicara tentang kasih, kasih itu menyentuh beberapa bidang-bidang yang luar biasa di sekitar kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, Bapak Ibu kalau kita bisa melihat bagaimana kita mendapatkan gambaran tentang kasih Bapak Ibu. Alkitab menggambarkan mereka selalu berbagi, membuka rumah mereka semuanya, mereka selalu makan roti, dan bukan hanya itu, ada beberapa orang yang menjual harta bendanya, dibagikan itu semuanya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kekristenan zaman awal itu menjadi kekristenan yang betul-betul dipenuhi dengan pergerakan kasih, digerakkan oleh kasih Kristus yang luar biasa. Love driven love, ya, church driven love. Gereja yang digerakkan oleh kasih,
umat yang digerakkan kasih. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Persekutuan orang-orang Kristen itu merupakan satu persekutuan yang dapat menikmati dan dapat dinikmati berkatnya oleh orang-orang sekitar. Ya, Bapak Ibu, mereka menyadari bahwa Tuhan telah memberkati mereka secara pribadi, tapi mereka juga kemudian berkiprah bagaimana mereka memberkati secara komunal. Kita diberkati bukan untuk menikmati untuk diri kita sendiri, tapi kita bagikan bagi banyak orang. Kita hidup di tengah-tengah jemaat, di tengah umat, di tengah orang-orang yang tidak percaya. Seharusnya disitulah kehadiran gereja, kehadiran umat harus dirasakan. Tuhan telah memberikan kepada kita semuanya begitu banyak berkat-berkat, termasuk salah satunya dari keselamatan. Maka kita harus bagikan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kasih, maka ada beberapa ruang-ruang yang saya ingin bagikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah kasih dalam definitif teologis. Kehidupan kasih Bapak Ibu orang-orang Kristen di sana pada waktu itu, karena mereka digerakkan dan dikendalikan oleh kasih, maka kehidupan orang-orang Kristen itu menjadi tidak cacat. Mereka menjadi jauh dari dosa. Karena firman Tuhan, kasih itu berhubungan dengan satu disiplin, yaitu tentang kesucian dan kekudusan Tuhan. Makanya jangan heran ketika jemaat atau umat Tuhan, gereja Tuhan, itu dipenuhi dan digerakkan oleh kasih. Kehidupan umat Kristen itu menjadi kehidupan yang penuh dengan kesucian. Mereka tanpa dosa, tidak ada cacat. Kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan mereka gemar melakukan firman Tuhan, tidak mau melukai hatinya Tuhan, hanya ingin membuat hati Tuhan itu senang. Nah ini, kalau kita bicara tentang kasih dalam definisi teologi, ruangnya itu kemudian membentuk umat, membentuk jemaat, membentuk gereja menjadi orang-orang yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Nah, kasih dalam sebuah tindakan nyata itu berhubungan apa? Berbagi berkat. Banyak orang yang menjual hartanya, Bapak Ibu yang kekasih, diserahkan kaki rasul supaya apa? Supaya dapat dibagikan kepada saudara-saudara yang kekurangan. Jemaat yang kurang, jemaat yang tidak punya, mereka tidak mau minta-minta, tidak mau mengemis. Nah, seringkali Bapak Ibu, ini bisa menjadi sesuatu yang kemudian disalah tafsirkan bagi jemaat-jemaat yang kekurangan, terus kemudian tenaga saja menunggu uluran tangan dan tidak mau bekerja. Bukan begitu. Jemaat-jemaat awal, walaupun mereka miskin, mereka tidak mau jadi beban. Mereka tetap bekerja. Tapi dalam kekurangan itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kaya, mereka berbagi berkat. Yang melimpah itu dibagikan. Dan dalam segala keterbatasan kekurangan, walaupun mereka miskin, mereka bekerja, mereka memiliki mental untuk benar-benar menjadi orang yang tidak mau bergantung. Tapi disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa orang-orang kesatuan kekristenan, gereja dan umat, mereka tidak menutup mata, mereka tidak menutup hati mereka tidak menolong tangan mereka semuanya untuk telur membantu saudara-saudara yang mengalami kekurangan. Jadi tindakan membagi berkat itu real, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, jemaat itu menjadi jemaatnya sangat murah hati. Ini ciri khas. Jadi kekristenan itu jangan heran kalau orang-orang melihat orang Kristen, mereka akan mesti katakan salah satu dari unsur kasih itu adalah gereja dan orang Kristen itu murah hati, suka nolong, jadi berkat. Ini luar biasa, ini yang harus terjadi. Nah, kalau kasih dalam tindakan nyata, kita bisa melihat bagaimana kisah Rasul juga mencatat orang berbagi makanan, mereka memecah roti sehingga tidak ada kelaparan, sehingga ketika mereka mengalami kekurangan makan, mereka bisa makan di rumah saudara-saudara karena masing-masing membuka rumah mereka supaya saudara-saudaranya bisa makan. Wah, ini luar biasa. Kita kehilangan sesuatu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat jemaat juga kemudian membuka tempat persekutuan supaya jemaat itu Bapak Ibu dapat yang musafir yang dari jauh, mereka dapat tumpangan, bisa tidur di rumah mereka semuanya. Jadi kalau ada jemaat-jemaat yang tempatnya jauh dalam sebuah persekutuan, mereka bisa menginap di tempat itu, diberi tumpangan. Ini sangat murah hati. Kasih dalam hubungan sosial, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mereka bersatu dan sangat rukun. Jadi umat Tuhan waktu itu adalah umat yang begitu sangat rukun. Sangat rukun, mereka bersatu sangat kuat. Alkitab berkata mereka sehati sepikir, rukun pokoknya. Nggak ada satupun yang bisa memecah. Nggak ada pertengkaran, nggak ada Tuhan iri-irian. Semua itu rukun. Pantas kalau mereka diberkati Tuhan. Bukankah Mazmur pasal 133 katakan di mana ada kerukunan di situ ada berkat. Yang kedua, mereka berasal dari latar belakang suku bangsa. Mereka tidak membedakan. Mereka tidak blok-blokan. Wah, ini orang Jawa, orang Chinese, orang Ambon. Tidak ada. Mereka betul-betul menjadi satu kesatuan yang manunggal. Tidak ada perbedaan, tidak ada blok-blok yang dibangun. Oh, ini orang kaya, enggak ada itu. Oh, ini orang miskin, enggak ada itu semuanya. Tidak ada kelas kasta, tidak ada kelas kaya dan miskin. Semua itu adalah satu kesatuan. Dan hubungan sosial mereka satu. Gereja tidak tersekat oleh ras,
Akhirnya gereja itu menjadi satu gereja yang aman. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa gereja kita menyadari di hari ini tentang gereja pandu. Gereja harus menjadi berkat. Gereja harus menuntun dunia ini. Gereja harus menuntun orang-orang percaya. Gereja harus menuntun juga orang berdosa supaya mereka menemukan terang sejati dalam Kristus Yesus. Saya ingin kita semuanya terus-menerus mempelajari, dan bukan hanya mempelajari, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan dialah kebenaran firman ini menjadi soko guru bagi kita menjadi terang. Tapi juga kita berdoa supaya firman ini dapat kita lakukan dalam praktek hidup kita yang nyata, dalam cinta kita yang sangat dalam kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus membentuk kami menjadi orang-orang Kristen atau umat Tuhan atau gereja Tuhan yang menjadi pandu, yang membimbing orang-orang bertemu dengan Yesus, bertemu dengan terang-Mu, bertemu dengan keselamatanmu, damai-Mu, bertemu dengan berkat-berkat-Mu, entah itu berkat rohani, berkat jasmani, supaya kami semuanya memiliki daya manfaat yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami menyerahkan bangsa yang kami cintai ini ke dalam wilayah-Mu. Berkati bangsa negara kami ini dengan cinta kasih-Mu. Kami berdoa kasih karunia-Mu melawat Indonesia, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa yang percaya sama Tuhan Yesus. Kami ingin seluruh orang Indonesia menjadi percaya pada Yesus, Sang Juru Selamat itu sendiri, yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami semuanya. Tuhan, Engkau memberkati. Berkati pertobatan yang begitu banyak di Indonesia. Lawat Indonesia menjadi Indonesia betul-betul Tuhan, menjadi milik-Mu sendiri Tuhan, yang ditebus, yang diberikan anugerah keselamatan, berkat-berkat rohani dan jasmani luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk yayasan-yayasan misi yang bergerak dalam misi penginjilan. Tuhan memberkati supaya ada pewartaan kabar baik yang kontinuitas. Berdoa untuk orang-orang yang membagikan kabar baik supaya mereka diberikan Tuhan keberanian yang luar biasa. Berdoa untuk wilayah-wilayah yang tertutup, kami patahkan tempat-tempat tertutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan wilayah otorita, penguasa-penguasa wilayah otorita dipatahkan dan Tuhan membuka. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati supaya mereka semuanya menjadi pemimpin yang dapat memberikan kebijaksanaan, pengayoman, dan memberikan sebuah kebijakan-kebijakan hukum, peraturan-peraturan yang membuat seluruh rakyat Indonesia menikmati berkatnya yang luar biasa. Berkati penanganan COVID di Indonesia supaya para satgas, dokter, kemudian juga Tuhan untuk suster, mereka semuanya dilindungi. Kami berdoa untuk vaksinisasi yang terjadi di Indonesia supaya berjalan dengan baik dan teratur. Kami mengikat setiap orang yang menggunakan kondisi-kondisi situasi buruk itu untuk mencari keuntungannya dengan cara curang, dengan cara jahat. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang berusaha merusak Indonesia dari ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tuhan patahkan semua rancangan-rancangan jahat mereka, sehingga mereka bisa menemukan kasih karunia yang datang dari Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintahan yang ada di kota provinsi, termasuk di daerah-daerah, baik itu bupati, wali kota. Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kebangkitan ekonomi di Indonesia, supaya mengalami pemulihan, sehingga kondisi Indonesia makin hari makin membaik. Dalam ekonomi yang baik, kami bisa membangun kemakmuran sejahtera yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa supaya bangsa Indonesia bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk kota kami. Berkati bupati, berkati juga camat, kepala desa, berkati kelurahan, juga RW, RT, berkati supaya mereka menjadi pemimpin yang baik. Berkati kota kami ekonominya, baik itu usaha niaga, baik itu perhotelan niaga, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk Tuhan sponsor-sponsor buat gereja kami, mereka yang Tuhan menolong kami dalam pembiayaan beasiswa anak sekolah, mereka yang menolong kami dengan Tuhan supaya kami bisa beribadah. Tuhan memberkati berlipat ganda. Kami berdoa untuk seseorang yang sedang Tuhan bernasar untuk membangunkan gereja bagi kami. Tuhan Kau berkati nasarnya, berikan kesungguhan hati, dan berkati usaha bisnisnya Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati kesehatannya, apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan menyertainya. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk pergumulan jemaat kami di bidang ekonomi keuangan. Tuhan Engkau memberkati secara ajaib luar biasa. Tuhan memberkati ke usaha-usaha di jemaat kami yang memiliki pabrik, yang baru berusaha, yang merintis. Tuhan Engkau berkati, yang berusaha dalam bidang kuliner. Tuhan Engkau memberkati, mereka menjadi karyawan. Tuhan Engkau memberkati juga. Yang berdoa juga untuk pergumulan jemaat kami dalam segala aspek. Tangan Tuhan memberkati mereka supaya mereka betul-betul keluar. Tuhan berkati anak-anak kami, baik itu yang dewasa, baik itu remaja, pemuda, baik anak sekolah minggu. Tuhan berkati supaya mereka menjadi anak yang cinta Tuhan, takut sampai orang tua, dan menjadi sungguh-sungguh belajar dengan tekun untuk mereka menjadi bintang pelajar. Berkati juga Tuhan untuk
pertumbuhan iman dan rohani jemaat kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita semuanya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya, tubuh, jiwa, roh kita semuanya. Dan Tuhan memastikan, memberkati keluargamu. Semua orang yang ada dalam keluargamu diberkati karena Allah. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau yang bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau boleh hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa menikmati berkat Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan berat di dalam kehidupan Anda semuanya, Anda bisa menuliskan menjadi pokok-pokok doa dan kirimkan lewat WA yang tercantum di layar Bapak Ibu semuanya. Dan ketika Bapak Ibu semuanya digerakkan Tuhan untuk memberkati gereja kami, baik itu di bidang-bidang misi, bidang pembangunan gereja, kolektor, atau kemudian perpuluhan, Bapak Ibu juga bisa menuliskan atau mengirim di nomor rekening yang tercantum di layar yang di depan Bapak Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu merasa diberkati, Bapak Ibu bisa bagikan khotbah kami, pelayanan kami pagi ini kepada teman-teman supaya mereka dikuatkan, diteguhkan lagi oleh firman Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang Kristen yang sehat rohani, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi saluran berkat dan pandu bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Dalam aktivitas Bapak Ibu pagi ini, kiranya segala berkat yang datang dari Tuhan, yang mendatangkan selamat, hanya menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, dan akan membawa Bapak Ibu semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.